Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah asbabut tayammumi. Ya, sebab-sebab kita dibolehkan bertayamum. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab ya, atau syaratnya untuk boleh kita bertayamum. Uzur-uzur, ya, alasan-alasan syariah. Pertama adalah faqdul ma'il kafi lil wudu'i awil ghusli. Jadi ketika tidak ada air yang mencukupi untuk wudu atau tidak cukup untuk mandi, maka kita sudah boleh bertayamum. Ya. Hisan bi'allam yajid ma'an aslan au wajada ma'an la yakfihi. Jadi kenyataannya memang tidak mendapatkan air sama sekali. Jadi pada dasarnya tidak ada air. Ya. Atau wajada ma'an, ada air, layak fihi, tapi tidak cukup dipakai untuk wudu atau tidak cukup dipakai untuk mandi, maka boleh bertayamum. Ya, ada air tapi kan sangat sedikit. Ya. Atau secara syariah bahwa bi an khafa at-tariqa ila al-ma'i, ya, atau kana 'indal hanafiyati ba'idan anhu bi miqdari 1848 mil atau 1848 meter, ya. Maksudnya ada air tapi kita takut datang ke tempat air itu, ya mungkin apakah karena ada binatang buas atau ada yang membahayakan. Nah, kalau di situ ada air sebenarnya, tapi kalau kita datang ke tempat ada air, maka ada hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, maka itu juga membolehkan kita tayamum. Au kana indal hanafiyati ba'idan anhu, ya, atau ada air tapi jauh. Nah, kalau dalam mazhab Abu Hanifah di sini menyebutkan ada air tapi jauhnya sekitar 1848 meter. Ini hampir 2 kilo, ya, hampir 2 kilo. Jadi, nah kalau ada air, ada memberitahu, bang, tuh ada air sana, tapi jauh, berapa meter? Waduh, hampir 2 kilo. Anda bertayamum aja, ya, tayamum aja. Ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ya, atau katakanlah 2 mil. Ya. Ini juga sesuai pandangan Imam Malik, tadi Imam Abu Hanifah. Atau ada air tapi itaja ila samanihi, harus kita beli, ya, tapi kalau membelinya ya dengan harga yang sewajarnya, ya, maksudnya harga sesuai di pasaran, atau apa mahal
Au wajadahu bi aksar min samanil misli, atau ada air tapi harganya terlalu mahal. Ya, maka itu membolehkan kita. Ada air tapi harganya tidak ada uang, maka itu membolehkan tayamum. Nah, ini sesuai yang dimaksud di Al-Quran, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi jika kalian mau mandi, mau berwudu tapi tidak mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan menggunakan debu yang bersih. Ya, jadi masuk kategori tidak ada air apabila ada air tapi tidak cukup, itu masuk kategori tidak ada. Ada air tapi ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau membahayakan kalau kita ke tempat air. Macam kita Pontianak ini kan ada sungai, tapi kalau kita ke sana, di sana ada binatang buas dan segala macam, atau jauh, maka itu ada tapi harus dibeli, sementara tidak ada uang. Itu semuanya masuk kategori falam tajidu ma'an. Ya. Wa fassala asy-Syafi'iyyatu, kalau dalam mazhab ulama, dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, fi jawazi tayammumi li faqdil ma'i wa talabihi. Nah, kalau dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i mengenai bolehnya bertayamum karena tidak ada air dan harus mencarinya, ini dibeda-bedakan kondisinya. Misalnya, intayakkana faqidal ma' wa haulahu tayammama bila talab. Nah, kalau benar-benar yakin bahwa di sekitar situ memang tidak ada air sama sekali, ya silakan tayamum aja tanpa harus pergi mencarinya. Ya, kalau kita sudah yakin ya, jadi kita berada di satu daerah yang memang daerah itu daerah tandus, daerah yang sama sekali tidak ada air. Ya, tidak perlu mencari, itu membuang-buang waktu. Ya. Apalagi kalau waktunya waktu salat sudah mepet. Yang kedua, wa in tawahhama al-ma' aw zannahu, kalau meragukan atau menduga ya bahwa akan ada air sekitar sini, itu harus dicari dulu. Ya, harus dicari. Mungkin ada sekitar rumah di situ yang mungkin ada airnya, bisa kita minta tolong. Jadi harus diusahakan dulu kalau ada kemungkinan untuk mendapatkan air, ya itu. Nah, fa illam yajid ma'an tayammum, kalau sudah mencari lalu kemudian tidak dapat, ya bertayamum. Ya, jadi kalau ada kemungkinan harus berikhtiar dulu, ya harus berusaha dulu, ya. Wa qad tasalah Hanafiyah itu ala hadza fa wajabu talabul ila arba masy. In zanna qariba minal ma'al. Ya. Jadi tetap harus diusahakan dulu kalau memang betul memungkinkan ada air. Wa in tayakkara ma talabahu fi hadil qurbiyah, kalau dia yakin bahwa ada di sekitar tidak jauh dari tempat ini, ya mungkin kalau ini para ulama ini sampai menghitung, berkirakan ada sekitar 6.000 langkah dari tempat itu ada air, itu harus tetap dicari. Ya. Wa qala al-Malikiyah idza tayakkana aw dhanna al-ma'a yatlubuhu. Ya. Kurang dari 2 mil, kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal dia mencarinya kalau memang betul-betul dekat. Gitu. Nah, jadi intinya di sini adalah tetap harus berusaha dulu, ya semaksimal mungkin selama memungkinkan diperkirakan ada air di situ. Ya. Yang kedua, penyebabnya kita boleh bertayamum adalah faqdul qudrah ala isti'malil ma'i. Ya. Artinya tidak ada kemampuan untuk menggunakan air. Ya, jadi orang yang lemah, ya, ada air, tapi ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak memungkinkan menggunakan air itu.
Ya, qala al-Malikiyah wal Hanabilah wa ghairuhum yatayammamul ayizu alladzi la qudrata lahu 'alal ma'i kal mukrahi wal mahbus. Ya. Jadi dalam pandangan ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya bahwa orang yang lemah ya tidak punya kemampuan untuk menggunakan air, misalnya orang yang dipaksa. Jadi ada orang memaksa, kalau kamu berwudu saya tembak, nah ini bahaya nih. Daripada kita ditembak ya kita itu jadi dipaksa. Atau al mahbus ini orang yang dipenjara ya, jadi kan tidak bisa itu apa namanya, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, pada situ ada air ya, kan? Tapi karena kita diancam atau dipenjara, wal marbut diikat ya, jadi sama sekali tidak bisa bergerak, pada situ ada air ya. Atau dia takut terhadap dia min sabun, ada binatang buas. Oh yang tadi ini ada binatang buas, jadi situ ada air tidak jauh, tapi kalau kita ke sana bahaya ya. Sawaun fil hadari awis safar ya, baik orang yang dalam berada di kampungnya yaitu tidak mengadakan musafir ataupun dia musafir. Bahkan kalaupun musafir, walaupun musafirnya kemaksiatan, atau artinya musafir maksiat itu ya pergi musafir dalam rangka pergi merampok, nah itu kan sebenarnya tidak boleh, kalau yang begitu tidak boleh mengkasar karena tidak terperintah. Tapi kalau dalam hal tayamum itu dibolehkan ya tayamum boleh, tapi menjamak tidak boleh karena membolehkan jamak dan kasar itu kalau perjalanannya perjalanan mubah. Nah, termasuk pergi wisata itu mubah ya. Tapi kalau wisata religi ya itu boleh. Wisata religi, pergi ziarah untuk mengunjungi tempat-tempat yang bisa menginspirasi kita meningkatkan keagamaan, nah itu boleh. Ya, lianna tayammum masyru'un. Ya, karena ya tayamum itu disyariatkan secara mutlak, jadi tidak harus disyariatkan. Nah, jadi ketika ada halangan untuk tidak bisa menggunakan air, walaupun ada air, maka itu sudah boleh bertayamum. Ya, tadi itu karena dipaksa, diancam, dipenjara, diikat, atau ada hal-hal yang membuat kita jadi sangat terbatas. Apalagi ada binatang buas, sana banyak ular, sana banyak singa, buaya dan segalanya, bahaya kita ya. Liumumi qauli ta'ala qauli sallallahu alaihi wasallam ya, karena salah satu dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, inna as-sa'idat thayyiba tahurul muslimi. Jadi tanah atau debu yang suci, yang bersih itu adalah alat untuk membersihkan, mensucikan bagi seorang muslim. Artinya bisa pengganti air. Wa illam yajidil ma'a, jika dia tidak mendapatkan air ya, asyara sinin ya, walaupun sampai 10 tahun dari 10 tahun masa kekeringan ya, masa pacekli sama sekali tidak ada air ya, 10 tahun bertayamum ya. Tapi faiza wajadal ma, kalau sudah mendapatkan air maka fal yumissahu basyaratahu, maka dia harus segera ya menggunakan air itu berwudu. Fa inna dzalika khairun ya, karena itu adalah lebih baik ya. Tapi kalau kita sudah bertayamum mengadakan perjalanan jauh, tiba-tiba ketemu air, nah itu tetap karena sudah selesai. Kecuali kalau lagi sedang sholat, tadi kan bertayamum sholat, begitu lewat di depan kita bawa ember, wah ini ada air ini, nah, itu berhenti sholatnya, baru ambil airnya. Tapi kalau sudah selesai itu lain ceritanya
Jadi ada kasus, tapi dari di sini saya pernah cerita, saya ada pernah khutbahkan. Ada 2 orang sahabat yang mengadakan perjalanan jauh. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia mau salat karena masuk waktu salat. Ternyata di tempat itu tidak ada air, airnya tayamum. Ya, zaman Nabi dan sampai hari ini di daerah wilayah Timur Tengah itu kan padang pasir ya. Jadi sangat memudahkan untuk tayamum dan sangat menyusahkan untuk mencari air di tengah padang pasir. Tayamumlah berdua, salat. Setelah salat melanjutkan perjalanan. Ya, kalau salat duhur begitu perjalanan sebelum masuk waktu asar mendapati tempat air. Katakanlah ada sumur. Nah, berdua diskusi. Kata yang satunya katakan, "Yuk Bang, kita ganti. Kita sholat ulang karena tadi kita sholat tayamum karena tidak ada air. Sekarang ada air, berarti tayamum kita batal." Kata yang satu, itulah. Udah selesai, enggak usah. Akhirnya yang satu ini tetap ngotot bahwa pokoknya kita harus berwudu. Dia berwudu lah untuk mengulangi sholatnya. Yang satu tidak mau. Karena dia merasa yakin kalau kita sudah sholat, karena sudah tidak ada juga yang membatalkan apa-apa. Jadi udahlah. Nah, jadi yang satu mengulangi sholatnya 2 kali sholat, dia tayamum dan wudu dan sholat 2 kali. Yang satunya sekali. Begitu selesai perjalanan, dua-duanya tidak ada yang puas, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terutama yang satu itu melaporkan kawannya itu. Dan dia dianggap aja tetap tidak sah. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya. Lalu, ya Rasulullah, kami kemarin ini kan dalam perjalanan berdua. Kami dapati suasana tayamum karena tidak ada air. Tapi begitu kita selesai sholat, sebelum habis waktunya, kami dapati air. Lalu gimana? Nah, kalau saya wudu dan saya sholat. Kalau yang ini, dia tidak mau. Dia tetap, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu itu, yang pertama, walaka ajarani, kamu dapat 2 pahala. Kamu dapat pahala tayamum, sholat, kamu juga dapat pahala wudu dan sholat. Jadi Anda 2 sholat dan 2 ibadah pencucian. Nah, kalau kamu ajazatka, cukuplah kamu 1. Ya, sah itu. Cuma 1 dapat, yang satunya dapat 2 karena sudah 2 kali sholat dan tayamum dan wudu. Jadi boleh. Nah, inilah yang kemudian para ulama kalau udah selesai. Nah, kecuali tadi itu kalau belum selesai sholatnya, ternyata ada air. Nah, itu. Nah, jadi inilah bagian dari kemudahan ya, keringanan atau rukhsah namanya, atau dispensasi yang Allah berikan kepada kita. Jadi agama ini adalah agama yang sangat kemanusiaan ya, tetap mempertimbangkan kita. Ada jalan keluar namanya, ada jalan keluar ya. Nah, tapi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Lakin inda Syafi'iyati yaqdi al-muqimu al-mutayammim li faqdil ma'i la al-musafir. Nah, ini beda sedikit ya. Kalau tadi kan mazhab Malik dan Hanabilah, Ahmad ibn Hanbal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bagi orang mukim, ya macam kita ini yang tidak kemana-mana, bukan musafir, kalau bertayamum karena tidak ada air, ya maka nanti setelah ada air, itu dia qada, mengqada salatnya. Itu bagi mukim, la al musafir. Kalau musafir enggak, karena memang di ayat itu karena
wa in kuntum marda au ala safarin. Jadi kalau lihat teks di Al-Qur'an itu, jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir. Nah, itu. Lalu kemudian falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapatkan air, ya fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban. Jadi kalau mukim bukan musafir, tidak sakit juga. Nah, lain halnya kalau sakit. Ya, kalau ini tidak sakit, hanya gara-gara sama sekali tidak. Maka bagi mukim, ya itu mengganti, bagi musafir enggak. Itu mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Malik dan Abu Hanifah enggak. Ya. Illa al-asi, ya bisa parinya, kecuali tadi itu orang yang musafirnya tapi musafir dalam rangka pergi merampok, musafir pergi ngambil narkoba, nah itu musafir maksiat namanya. Ya, maka dia li'annahu laisa min ahli rukhsah. Dia tidak terdaftar dalam rombongan orang-orang yang mendapatkan keringanan, jadi pengecualian. Jadi tidak boleh. Ya, tapi wala yu'aidu inda baqiyatil madzahibil arjah. Ya, indal Hanabilah. Tapi bagi mazhab-mazhab yang lain, nah seperti tadi itu mazhab, kecuali mazhab Syafi'i, itu la yu'aidu, dia tidak mengulangi salatnya. Jadi tidak mengqada. Ya. Karena dia sudah melakukan. Ya, fa asbaha al-maridu wal musafir. Jadi dia diserupakan dengan orang yang sakit dan orang musafir. Yang ketiga, penyebab ketiga kita boleh bertayamum adalah al-maradu, yaitu sakit. Batur barihi. Kalau kita menggunakan air, menurut perkiraan dokter bahwa sakitnya ini ya paling 3 hari udah sembuh. Tapi kalau mandi menggunakan air atau disentuh air, wah ini penyembuhannya menjadi lambat, menjadi lama, bisa jadi sakitnya bertambah. Nah, maka itu membolehkan tayamum. Ya, jadi boleh tayamum. Jadi karena sakit atau menyebabkan proses penyembuhannya makin lambat dan lama, maka itu membolehkan tayamum. Jadi ya tayammamu idza khafa bi isti'malil ma'i ala nafsin aw manfaat udwan, ya. Jadi bertayamum apabila kita mengkhawatirkan kalau menggunakan air maka diri kita ini ya sakit atau ada anggota dari tubuh kita yang mungkin bertambah sakit atau kita demam dan seterusnya, ya, atau ziyadatil marad, ya, atau membuat sakit kita makin bertambah lama, atau ya penyembuhannya terlambat makin lama, ya, maka dan itu tentu uraf bil adati, bisa diketahui karena ya mungkin kebiasaan, biasanya sakitnya segini. Bi ikhbari tabib, ya arif, ya, atau karena ya berdasarkan keterangan dokter lah, ya, karena sudah diperiksa dokter lah yang mengatakan, ya, walaupun dokternya bukan dokter muslim tapi dia spesialis, spesialis, nah, itu menyebabkan, ya. Ya, jadi intinya hampir ya sama sih sebenarnya. Kalau tadi kan ada air, tapi memang karena dipaksa oleh keadaan itu tidak. Nah, ini faktor dari diri kita, ya, karena sakit, ya, karena sakit. Ya, mangkana maridan la yaqdiru 'alal haraka, ya sama. Ada orang sakit memang tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak ada orang yang membantu dia untuk mendapatkan air. Maka ya sama dia dengan tidak ada air, ya, maka dia boleh bertayamum. Apalagi kalau waktu sholat sudah mau habis. Yang keempat adalah al-hajatu ilal ma'i fil hali au fil mustaqbal. Ya, ini ada air, ya, tidak ada juga yang memaksa, yang mengancam, yang mengkhawatirkan,
tidak sakit juga, tetapi air ini diperlukan. Ya, kalau air ini dipakai wudhu, dipakai mandi, nanti kita mau masak, tidak ada air. Ini mana didahulukan? Ya masaklah, karena ini kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau dalam perhitungan, kalau air ini dipakai berwudhu, dipakai mandi, lalu kemudian kita besoknya tidak bisa memasak karena ada ini, maka tidak usah dipakai air itu untuk wudhu. Simpankanlah dipakai untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, maka itu boleh bertayamum. Ya, lil mar'i at-tayammum idza i'taqada aw zanna walau fil mustaq annahu yahtaju lil ma'i ihtiyajan muaddiyan ilal hilak aw syiddatil adha. Jadi kalau kita meyakini atau menduga kuat bahwa kedepannya nanti hari ini kita sangat perlu, ya, kalau tidak, ini kita bisa binasa atau sangat susah kita, yaitu tadi karena kebutuhan pokok. Misalnya bisa babi atasin, nah termasuk atasnya hayawanin muhtaram. Nah, jangankan kita, ini kebetulan bersangkutan dia memelihara hewan. Ya, nah ini hewan kan tiap hari dikasih minum, tiap hari kasih minum. Nah kalau air ini dipakai berwudu, dipakai mandi wajib misalnya, sementara ada binatang yang kita pelihara memerlukan minuman setiap hari, maka simpankanlah air itu untuk dipakai minum binatang itu. Lalu kita tayamum aja. Nah itu binatang, apalagi manusia. Ini luar biasa penghargaan terhadap nyawa. Jadi sekali lagi dalam beragama ini ada prinsip hal yang pokok, namanya maqasidus syariah, tapi dia masuk kategori daruri. Seperti ini contohnya. Jadi bukan hanya nyawa manusia, tapi nyawa binatang. Jadi yang wajib dijaga itu pertama agama, hifdzud dini namanya, ya. Maksudnya akidah. Dulu pada zaman Nabi itu boleh perang. Kenapa boleh perang? Karena itu dalam rangka menjaga agama. Gitu. Tapi kalau perang karena politik, karena ekonomi, hanya karena wilayah, itu lain cerita. Tapi kalau dalam rangka mempertahankan agama, kita diserang oleh musuh, kalau kita kalah kita bisa tunduk dan diatur akidah kita, itu kita boleh berperang karena akidah di atas segalanya. Yang kedua wajib dijaga setelah akidah itulah nyawa. Nah ini nyawa. Nah inilah termasuk. Jadi nyawa itu urutan kedua, ya, wajib dijaga. Yang ketiga wajib dijaga itu akal. Ya, akal. Maka seluruh apapun namanya, mereknya dan apapun, kalau dikonsumsi membuat akal menjadi rusak, teler, mabuk, itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Karena akal ini tidak boleh terganggu. Yang keempat wajib dijaga itu adalah keturunan dan keluarga. Itu wajib dijaga. Nah, yang kelima adalah al-mal, hibdul mal, yaitu harta, kepemilikan. Nah, kepemilikan wajib dijaga. Maka itulah sekarang mesti ada sertifikat. Kalau enggak berkelahi. Kan banyak orang itu enggak ada bukti. Kalau cuma SKT itu masih berpotensi. Itu wajib dijaga itu. Jadi itu 5 hal itu. 5 hal wajib dijaga. Ya, tapi berurutan. Jangan juga yang nomor 5 menjaga harta itu melebihi daripada menjaga agama. Jangan. Tetap nomor 1 agama wajib dijaga. Kalau agama kita terancam sementara harta kita masih banyak, serahkan aja harta itu daripada agama kita rusak. Karena harta, akidah tetap nomor 1. Begitu juga nyawa. Kalau Anda diancam, Anda pilih mana? Pilih harta apa nyawa? Ya bilang aja, saya pilih nyawa, Pak. Kasih hartanya. Apalagi kalau masih banyak di berangkas, masih banyak di rekening. Balai punya rekening 1, rekening 2, rekening 3, rekening 4. Kasihlah rekening 1, penting nyawa terselamatkan. Nah, jadi ini saya menyinggung ini karena saya baru baca juga ini bahwa ternyata kita boleh bertayamum, mendahulukan menyelamatkan
nyawanya binatang ternak yang kita pelihara itu, lebih baik air itu disiapkan untuk binatang itu daripada kehabisan, baru kita tayamum aja. Itu luar biasa, ini agama Islam luar biasa. Ini saya pernah cerita juga ya, bahwa ada orang masuk Islam itu gara-gara ceramah macam ini nih. Tapi kasusnya nyembeli ayam, nyembeli hewan itu. Kan di hadisnya mengatakan bahwa apabila kamu hendak menyembelih binatang itu, maka asalah terlebih dahulu, diasah itu pisau. Kenapa? Supaya hewan yang disembelih itu meninggalnya dalam keadaan nyaman, tidak tersiksa. Coba kalau pisaunya tumpul, kan nyiksa, nyiksa. Nah, kepada binatang saja oleh Rasulullah SAW kita diajari untuk berakhlak kepada binatang. Ya sudah mau disembelih, tetap kita hargai dia supaya matinya dalam keadaan baik. Ini ceramah didengar dari luar masjid pakai mic ini, makanya ini mic penting. Dia tidak ke masjid, tapi karena dia orang bukan Islam, dia hanya di rumahnya dengar ceramah ini, penasaran. Akhirnya dia tunggu itu Ustadz, tunggu keluar Ustadz dari masjid. Begitu keluar dari masjid, dia pergi cari rumahnya di mana tinggal. Datang ke rumahnya, diskusi, tanyakan tadi itu hadis. Ujung-ujungnya masuk Islam. Dia bilang, wah inilah agama yang betul-betul agama damai. Kepada binatang saja kita disuruh berakhlak, berbuat baik, menyelamatkan, menyenangkan binatang, apalagi menyenangkan terhadap sesama manusia. Inilah agama yang paling benar. Akhirnya dia pindah agama. Itu dakwah itu. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Jadi intinya kembali kepada tema ini bahwa kalau ada kebutuhan yang kita perlukan sekarang atau kebutuhan ke depan, dan itu bisa menjadi penyebab untuk kita boleh bertayamum, ya. Jadi karena itu tadi solusinya, karena ada pengganti dari air melalui tayamum. Nah itu, ya. Bahkan di sini walau kalbin, ya, walaupun misalnya anjing, ya, jadi tadi itu. Jadi bukan aja binatang ternak kambing, ya, tapi anjing, ya. Cuma di sini anjing, ya, anjing pemburu atau hirasa. Anjing pemburu itu kan anjing biasa pergi dipakai memburu itu. Atau anjing yang penjaga kebun, ya. Kalau bahasa di polisi itu anjing pelacak, itu yang pergi melacak ada narkoba enggak, kalau ada pembunuhan apa segala di mana dicari darahnya pakai anjing. Nah, itu anjing berguna, bermanfaat. Itu daripada dia kelaparan anjing itu didahulukan. Ya. Itu ya, ini luar biasa. Ya. Wa bin asnafil hajati, di antara masuk kelompok yang sangat dibutuhkan adalah al-ihtiyaj lil ma'i, ya. Jadi diperlukan air untuk memasak, tabakh yang memasak, lahu darurah yang menjadi sangat pokok, ya. Termasuk li izalati najasatin ghairi ma'fun. Jadi selain kebutuhan untuk dipakai, kebutuhan makan dan minum, dipakai untuk membersihkan najis. Ini ada air, tapi di sisi lain ada juga najis. Nah, kalau dipakai berwudu, dipakai mandi, tidak ada air dipakai untuk membersihkan najis, maka air itu diambil aja dipakai untuk membersihkan najis, baru kita tayamum saja. Jangan sampai Anda tayamum, Anda berwudu, Anda mandi, waduh, ini ada najis, gimana membersihkannya? Itu najis yang tidak dimaafkan. Nah, itu ya, jadi harus diperhitungkanlah seperti itu, ya. Ya, saya kira ini. Seterusnya yang kelima adalah al-khawfu, ya min al-mal atau talab al-mal. Jadi ada air, tetapi ya kalau kita pergi mengambil air ini, ada harta kita menjadi rusak, atau pergi mencari air, wah ini harta kita diambil, dicuri orang. Ya, ini biasanya gini, tapi saya belum baca ini. Jadi kita kan pergi musafir sendirian, ini kita bawa kofor
atau ada tas dalamnya banyak duit, sana tempat air. Nah ini kan tidak bisa dibawa ini barang. Kalau kita ke sana ambil air, ini tidak ada yang jaga, bisa diambil orang. Kalau gitu ada di situ debu, pakainya debu daripada barang kita diambil orang. Karena tadi harta wajib dia jaga, jadi tidak boleh juga. Masa ini lebih baik kita beribadah aja. Ketika kita berdoa tapi situ sudah diincar orang mau diambil. Nah, itu. Nah, ini luar biasa pandangan agama ya. Qala al-Malikiyah yatayammamu al-qadiru ala istimal ma'min hadiran aw musaf idza khafa. Ya, idza khafa kalau dia khawatir ya barangnya rusak. Ya, barangnya rusak. Jadi ada orang yang mampu menggunakan air, baik dia orang mukim atau musafir. Apabila dia khawatir hartanya bisa rusak, sawaun akana lahu amru. Ya. Ya, jadi ini boleh bertayamum bagi orang yang mampu menggunakan air. Ya, tapi di situ karena dia khawatir hartanya rusak, maka boleh, ya, boleh kalau dia lakukan. Atau talabal mal ladzi tahaqqaqa wujuduhu atau dia pergi mencari air dan situ yakin bahwa ada air, tapi kalau dia ke sana, ini hartanya bisa rusak. Hartanya apalagi bisa diambil orang, maka boleh bertayamum. Wal muradu bil mal jilbal ma zada ala ma yalzimuhu min al-bisha. Wa qala al-Malikiyah khawfu aduwin adamin, ya, karena khawatir ada musuh, ya, ada musuh. Atau khawatirnya ada kebakaran, ya, khawatir. Jadi karena ada kebakaran, nah itu membuat kita ini bisa terbakar ini, maka daripada terbakar kita tayamum. Ya, saya kira ini faktor-faktor yang membuat kita boleh bertayamum. Berikutnya masih ada ini syiddatul barad. Ini karena cuaca sangat dingin, ya, sangat dingin. Ketika kita menggunakan air, kalau mandi bisa sakit karena dingin sekali, apalagi bisa mati, maka itu boleh kita bertayamum. Ini udah biasa kita sampaikan. Jadi kemarin itu kasusnya Amr bin As, ya, kasusnya Amr bin As yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin sebuah peperangan. Lalu di tengah perjalanan beliau istirahat, pasang tenda, nginap, malamnya bermimpi basah sehingga dia dalam kondisi junub. Begitu masuk waktu subuh mau mandi junub, cuacanya sangat dingin, ya, sangat dingin, maka dia tidak jadi mandi, tapi dia bertayamum sebagai pengganti mandi. Nah, parahnya dia jadi imam, sementara yang lainnya enggak. Jadi makmumnya ragu-ragu, gimana ini? Tapi enggak ada yang berani. Ya, namanya komandan. Panglima perang. Akhirnya begitu selesai, sahabat yang dimakmumi ini, sahabat datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melapor, ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah, ya kami diimami itu Amr bin As, dalam beliau junub tidak mandi. Lalu Rasulullah panggil sini Amr bin As. Begitu datang dipanggil, tanya, Amr bin As, benar enggak kau dalam keadaan junub, lalu tidak mandi tapi sekedar tayamum, baru kamu mengimami mereka ini? Oh benar ya Rasulullah. Kenapa? Nah, lalu jelaskan, gini ya Rasulullah. Jadi pada waktu saya mau mandi junub, dingin sekali. Nah, cuaca sangat dingin. Nah, saya khawatir kalau dalam kondisi begitu saya bisa sakit, bahkan saya bisa mati. Padahal di Al-Quran saya tahu, saya ingat Al-Quran mengatakan la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah
pernah kamu membunuh dirimu sendiri, padahal sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kamu. Nah, atas dasar ayat ini saya tidak mau bunuh diri ya Rasulullah. Nah, jadi kalau saya mandi sama dengan bunuh diri, maka daripada saya bunuh diri, saya tayamum aja, gitu ya Rasul. Rasulullah itu senyum, tidak mengatakan, wah hebatlah, baguslah kalau gitu. Tapi Nabi juga tidak bilang, lain kali jangan ya. Nah, jadi Nabi cuma diam. Ini namanya takrir. Takrir artinya Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Artinya boleh. Nah, inilah faktor yang keenam, syiddatul barad, yaitu sangat dingin ya, sangat dingin. Syiddatul burudatil ma'i, sangat airnya sangat dingin ya, sangat dingin, luar biasa. Ya, kita di Indonesia ini bersyukur sekali karena cuacanya sedang-sedang, pas, betul-betul khatul istiwa itu. Kalau di daerah lain Allah ya. Ya, jadi betul-betul luar biasa kita. Saya pernah itu ya, kalau di daerah lain ini, kalau di Washington masih ada berapa, 6 derajat lah. Itu derajat 6 derajat udah ini. Jadi kita itu lebih banyak kalau pengalaman di negara orang, kita dalam rumah aman. Tapi begitu keluar dari rumah, keluar dari rumah nggak mampu. Makanya itu jarang kita lihat rumah-rumah di negara-negara Eropa, maksudnya saya lihat di Amerika, jarang rumah itu ada anunya. Kalau rumah kita ini kan ada teras-terasnya itu ya, tempat kita santai di luar. Mana rumah ada di luar negeri begitu tuh? Itu dindingnya itu segitu, karena tidak ada orang ngobrol di luar rumah. Karena begitu masuk ke dalam rumah itu udah biasa enak. Atau begitu keluar rumah kena angin, aduh, tak mampu. Biar jam 12 sama. Jadi kita itu pakai jas, pakai dasi, tetap aja digantung situ jaket yang tebal. Jadi akhirnya jasnya, dasinya tidak kelihatan juga. Tapi begitu dalam ruangan dibuka jas tebal, barulah sedang seminar. Tapi begitu keluar tidak tampak. Ada yang lebih parah. Ada sungai yang berbatasan antara Amerika dengan Meksiko di Detroit itu di bawahnya itu kayak es balok itu, kayak es balok. Itu pada sungai, tapi tidak ada airnya ngalir, itu kayak es balok. Jadi begitu ada angin menyentuhan itu udaranya lari ke atas. Itu yang tak mampu kita itu. Itu minus derajat. Itu. 4 sampai 6 minus derajat, itu yang tak mampu kita. Lebih baik kita panas daripada dingin. Macam kita ini perut ini kayak apa ya? Jadi ini agama betul-betul memberikan solusi bahwa jangan paksakan mandi kalau dalam kondisi ini. Ambil tayamum aja, tayamum ya. Jadi ya justru tayammum li syiddatil barad idza khafa dararan min istimalil ma'i wa lam yajid ma yaskhanu bihi al-ma'. Jadi boleh bertayamum karena dinginnya dan karena mengkhawatirkan tadi ada sesuatu yang membahayakan diri kita ya. Kalau tidak ada yang membuat air itu menjadi hangat. Kalau ada yang menghangatkan, nah itu boleh itu. Boleh itu. Ya. Idza khafal maut, ya kalau mengkhawatirkan bisa kita mati atau at-talafu, ya rusak li ba'dil ada, atau itu tadi itu anggota tubuh kita menjadi sakit, ya maka itu boleh ya. Ya, sedikit lagi nih. Wa yaqdi as-shalat inna syafi'a man tayammama li mardin aw li bardin fil azhar wala qada alaihi indal maliki wal hanafiya. Ya, nah ini ya biasalah, ini selalu ada perbedaan pandangan kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang bertayamum itu karena sakit atau karena dingin, tapi dalam secara lahiriahnya dia tetap mau qada. Tapi
bagi pandang ulama Malik, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat, ya tidak mengganti, tidak qada, ya. Jadi, nah yang ketujuh masih ada ini. Yang ketujuh ini pakidani, ya alat al-main di mindalwen wahabun. Jadi tidak ada alat, ya tidak ada alat untuk mendapatkan air, baik ember ataupun tali. Jadi ada sumur, ada air di sumur, tapi tidak ada tali, tidak ada apa namanya, timba, ya tidak ada timba. Ya, jadi ini masuk hampir sama sih sebenarnya tadi. Ya tayammamu mallahu qudratun ala istimalil ma'. Bertayamum juga bagi orang yang mampu menggunakan air, akan walakin lam yajid may yatanawaluhu iyahu, tapi tidak mampu, tidak mendapatkan sesuatu yang mendapatkan air itu. Ya ada sumur, kan tidak mungkin loncat ke bawah. Tapi harus mencari tali untuk mendapatkan timba atau tali. Tapi tidak ada, itu boleh tayamum juga. Ya aulam yajid alatan min hablun adalwen, ya kalau atau dia mendapatkan tali dan timba, tapi idza khafa hudul waktu, tapi dia mengkhawatirkan waktunya keluar, waktu salat habis, maka segera bertayamum. Ya, jadi li'annahu bimanzilati ada al-mai, sama dengan tidak ada air. Jadi tetap itu. Jadi ini saking rincinya dijelaskan, padahal sama tadi sebenarnya itu. Ya, apalagi kalau waktunya sudah mepet, waktu salat sudah mau habis, pergi mencari tapi waktunya udah. Ya, walaupun annahu yalzim menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, annahu yalzimu talabu alati, tetap wajib mencarikan alat, tapi harus mencari tali, ya, supaya mendapatkan air. Tapi kalau waktunya habis pergi keliling, waktu salat sudah mau habis, tidak usah, cukup langsung tayamum aja. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah al-khawfu min khuruji waqti shalah. Nah, ini khawatir waktu salat sudah mau berakhir. Nah, ya, jadi segera boleh bertayamum. Ya, lam yajzi asy-syafi'atu at-tayammum khaufan min khurujil waqti. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, itu tetap tidak membolehkan tayamum bagi orang yang khawatir waktu salat. Dan nahu saya pun memang mawujudul ma. Ya, karena dia yakin bagi orang yang tayamum itu masih ada air, ya, masih ada air. Nah, kecuali memang waktu sedang musafir, ya, maka dia tidak perlu harus mencari, tapi dia boleh bertayamum. Kalau tidak khafa khurujul waktu, kalau sudah betul-betul khawatir waktu salat sudah habis, sudah mau habis, ya, sudah mau berakhir, maka dia boleh tayamum, ya. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi, ya, ini berbeda lagi. Hanafi dia ada perbedaan, tapi secara umum kalau waktunya sudah habis dan sudah mencari, ya, ini khawatir, tetap waktu salat tetap menjadi ukuran. Begitu mau, tapi sudah tidak ada lagi air, kalau pergi mencari kemana-mana, waktunya udah boleh bertayamum. Ya, saya kira ini ya 8 hal-hal yang membolehkan, ya, karena ini masuk kategori uzur, artinya halangan-halangan secara syar'i yang membolehkan kita bertayamum sebagai pengganti wudu atau pengganti sholat. Saya kira ini, ya, mudah-mudahan, ya, sekedar menambah lagi tentang bertayamum, ya, karena ini jarang juga, kecuali dalam kondisi. Tapi karena, ya, kita namanya manusia, tidak ada yang bisa tahu seperti apa yang kita alami, apa karena sakit atau karena kondisi dalam perjalanan dan segala macam, sehingga kita bisa melakukan namanya tayamum. Saya kira ini
Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan sambilannya cicipi yang lain.